Stay back! Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas serial Game of Thrones season ketiga episode 8. Kisah perebutan tahta Iron Throne yang penuh dengan kejutan ini semakin seru di tiap episodenya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Arya yang terbangun dari tidurnya. Ketika ia terbangun, ia melihat kesempatan untuk membunuh Sandor dengan mengambil batu untuk dipukulkan ke kepalanya. Namun saat Arya akan memukulkan batu ke kepala Sandor, Sandor pun terbangun dan mengatakan kepada Arya bahwa Sandor akan memberikan kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi apabila Sandor tidak mati, maka Arya akan dipatahkan tangannya oleh Sandor. Scene pun memperlihatkan Sandor dan Arya kembali melanjutkan perjalanannya. Sandor mengatakan sebenarnya ia bukanlah orang yang kejam dan Arya beruntung bisa bertemu dengannya. Sandor juga mengatakan bahwa ia pernah menyelamatkan kakaknya Sansa dari percobaan pemerkosaan terhadapnya. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah sungai, dan Arya menanyakan apakah ini sungai Blackwater. Sandor lalu mengatakan ini bukanlah sungai Blackwater, ini adalah sungai Redford. Sandor menambahkan ia akan mengantarkan Arya menuju Twins, tempat berlangsungnya pernikahan pamannya Edmure. Ia juga mengatakan ia sudah tidak peduli dengan sang ratu dan Joffrey. Mendengar hal itu, Arya pun merasa senang akhirnya ia bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Di sisi lain, Daenerys sedang memata-matai sekutu Yunkai yang akan memulai perang dengan pasukannya. Di scene tersebut, Ser Jorah mengatakan sekutu Yunkai ini bernama The Second Sons, tentara bayaran yang berperang hanya demi emas. Daenerys selalu mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan pimpinan dari Second Sons untuk bernegosiasi tentang pertempuran. Scene pun memperlihatkan para pimpinan Second Sons mendatangi Daenerys untuk bertemu dengannya. Daenerys menawarkan kepada Second Sons untuk menghentikan peperangan dan mengajak mereka berjuang bersamanya. Daenerys menjanjikan kepada pasukan tersebut bahwa ia akan memberikan kejayaan dan gelar ketika ia berhasil menaklukkan kembali Westeros. Namun pimpinan pasukan tersebut mengatakan bahwa mereka telah menerima bayaran dari Yunkai. Apabila mereka mengkhianati kontrak tersebut, maka Second Sons tidak akan lagi ada yang mau untuk menyewa mereka. Daenerys selalu memberikan waktu 2 hari kepada mereka untuk menentukan pilihannya. Apakah akan tetap berperang dengan Daenerys atau bergabung dengannya? Scene kembali ke Dragonstone. Di scene tersebut memperlihatkan Gendry yang sampai di pesisir pantai Dragonstone. Ia lalu dibawa menghadap Stannis. Ketika Stannis melihat Gendry, ia mengatakan bahwa Gendry setengah Robert dan setengah orang rendah. Melisandre lalu memerintahkan pasukannya untuk membawa Gendry ke kamarnya dan memberikan baju yang layak untuk dipakai olehnya. Stannis mengatakan mengapa Melisandre melakukannya, mengapa tidak langsung membunuhnya untuk mengorbankannya kepada Lord of Light. Melisandre mengatakan ketika domba melihat pisau, hal tersebut akan membuatnya panik dan akan membuat dagingnya tidak enak, dan begitu pun dengan Gendry. Ia akan membuatnya tenang dan tidak sampai melihat pisau yang datang kepadanya. Di sisi lain, di penjara Dragonstone, terlihat di scene tersebut Ser Davos sedang belajar membaca dengan buku yang diberikan oleh Shireen. Lalu Stannis pun mengunjungi Ser Davos dan menanyakan keadaannya sekarang. Stannis datang dengan maksud akan membebaskan Ser Davos. Ia juga mengingatkan kepada Ser Davos bahwa Melisandre telah kembali dan menemukan anak haram dari Raja Robert. Stannis mengatakan bahwa ia akan mengorbankan anak tersebut kepada Lord of Light. Mendengar hal tersebut, Ser Davos mengatakan bahwa anak tersebut tidak memiliki salah apa-apa dan dia juga bukan ancaman bagi Stannis. Ser Davos tetap tidak percaya kepada Melisandre dengan tipuan-tipuan yang membuat Stannis keluar dari jati dirinya sendiri. Namun Stannis mengatakan kepada Ser Davos bahwa ia pernah melihat Melisandre melahirkan makhluk yang membunuh Renly. Apakah hal tersebut tidak cukup untuk mempercayai Melisandre dan dewa yang ia sembah? Scene lalu kembali ke Yunkai. Di scene tersebut memperlihatkan para pimpinan Second Sons membicarakan tentang peperangan yang akan mereka hadapi. Pasukan mereka juga kalah jumlah dengan pasukan yang dimiliki oleh Daenerys. Pimpinan pasukan tersebut mengatakan bahwa kita harus menjalankan rencana yang lain, yang dimana mereka akan menyelinap ke pasukan Unsullied dan masuk ke tenda Daenerys untuk membunuhnya pada malam hari ini. Mereka pun lalu menentukan siapakah orang yang akan menyelinap ke tenda Daenerys malam ini dengan mengundi menggunakan koin. Apabila seseorang yang mendapatkan koin dari Braavos, maka itulah orang yang melakukan rencana tersebut. Koin pun lalu dibagikan, dan ternyata yang mendapatkan koin tersebut adalah Daario Naharis. Kembali ke King's Landing, scene memperlihatkan Sansa yang sedang bersiap-siap di hari pernikahannya dengan Tyrion. Tak lama kemudian, Tyrion pun datang ke kamar Sansa. Tyrion datang dan mengajak Sansa untuk berbicara berdua.
Tyrion mengatakan kepada Sansa bahwa pernikahan dengannya bukanlah atas keinginannya, dan ia mengatakan ini adalah hal yang sulit untuk dibicarakan. Ia juga menuturkan ia tidak usah takut kepadanya, dan Tyrion berjanji tidak akan menyakitinya. Di sisi lain, di Shape of Baelor, terlihat Margaery bertemu dengan Cersei. Margaery mengatakan kepada Cersei ia terlihat sangat ceria hari ini. Ia juga mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan menjadi saudarinya, dan mulai sekarang kita harus berteman. Namun Cersei mengatakan kepada Margaery, ia mengetahui rencana dari klan Tyrell untuk menguasai kerajaan King's Landing dengan memanipulasi Joffrey. Dan ia juga mengatakan kepada Margaery bahwa apabila ia mengatakan sekali lagi ia adalah saudarinya, maka ia akan mencekik Margaery. Prosesi pernikahan pun dimulai. Di scene tersebut memperlihatkan Sansa masuk ke dalam gedung Shape of Baelor. Sansa diantarkan oleh Joffrey sebagai perwakilan karena ayahnya sudah tiada. Sansa pun lalu berjalan memasuki gedung, dan ia sampai di altar tempat berlangsungnya perjanjian pernikahan. Di scene tersebut terlihat Joffrey mengambil dengan sengaja bangku yang akan dinaiki oleh Tyrion, agar Tyrion kesulitan memakaikan tudung kepada Sansa. Hal tersebut membuat Tyrion kesulitan dan membuat tamu undangan yang hadir menertawakan Tyrion. Saat malam tiba, pesta resepsi pernikahan pun digelar. Terlihat Tyrion terus meminum minuman dan membuat ia mabuk. Di scene tersebut, Lady Olenna mengatakan kepada Sir Loras dan Margaery betapa rumitnya keluarga ini ketika Sir Loras menikah dengan Cersei dan Margaery menikahi Joffrey. Sansa pun meminta izin kepada Tyrion untuk pergi sebentar meninggalkannya. Dan terlihat Tywin mendatangi Tyrion dan mengatakan kepadanya bahwa ia harus segera meniduri Sansa dan melahirkan keturunan Lannister. Tyrion mengatakan hal tersebut tidak perlu ayahnya khawatiri. Ia mengatakan bahwa ia adalah seorang yang ahli dalam hal itu. Scene pun berpindah. Tyrion mengajak Sansa untuk kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, Tyrion mengatakan bahwa ia membenci ayahnya karena memaksanya untuk mewujudkan pernikahan ini. Sansa pun lalu mengambil minuman yang berada di kamarnya, lalu ia mulai membuka bajunya satu persatu. Tyrion yang berada di ruangan tersebut hanya bisa terdiam melihat Sansa melepaskan bajunya. Namun, Tyrion mengatakan kepada Sansa untuk berhenti. Ia mengatakan kepadanya ia tidak akan tidur seranjang dengan Sansa sampai Sansa benar-benar menginginkannya. Tyrion pun lalu tertidur di kursi di ruangan itu. Keesokan paginya, Shae pun masuk ke kamar Sansa dan Tyrion membawakan sarapan bagi mereka berdua. Terlihat wajahnya sangat kesal kepada Tyrion. Namun saat ia membuka spray tempat tidur, ia tidak melihat bekas tanda bahwa Tyrion sudah meniduri Sansa. Scene kembali ke Dragonstone. Terlihat Gendry diikat oleh Melisandre dan di atas tubuhnya Melisandre meletakkan lintah untuk mengeluarkan darah Gendry. Setelah lintah tersebut mengisap darah Gendry, Melisandre memberikannya kepada Stannis, dan Stannis pun melemparkan lintah-lintah tersebut ke dalam api. Kembali ke kisah Daenerys, saat malam tiba, Daario mulai menjalankan misinya dengan menyusup ke tenda Daenerys menggunakan pakaian tentara Unsullied. Sementara itu, Daenerys sedang berbicara dengan Missandei, membicarakan tentang bahasa Dothraki yang Daenerys kuasai. Tiba-tiba Daario pun datang ke tenda tersebut dengan menyandra Missandei. Daenerys mengatakan kepadanya apa yang Daario inginkan. Daario pun menjawab bahwa ia menginginkan Daenerys. Daario datang dengan membawa kepala pemimpin Second Sons. Daario membunuh pimpinan tersebut karena ia memiliki perbedaan tujuan dengan mereka. Daario juga mengatakan bahwa ia ingin bergabung dengan pasukannya, dan ia bersedia memberikan nyawanya untuk Daenerys. Scene lalu berpindah memperlihatkan Samwell yang terus berjalan bersama Gilly menuju Castle Black. Samwell dan Gilly menemukan sebuah gubuk dan mereka berencana untuk bermalam di gubuk tersebut. Saat malam tiba, Samwell menanyakan kepada Gilly mengapa anaknya masih belum memiliki nama. Mungkin akan lebih mudah memanggilnya ketika ia memiliki sebuah nama. Samwell lalu mengajak mendiskusikan nama yang akan diberikan kepada anak Gilly. Namun tiba-tiba Samwell dan Gilly mendengar suara gagak yang bertengger di pohon dan terus mengeluarkan suara. Samwell pun lalu memeriksa ada apakah di luar. Samwell lalu menyuruh Gilly masuk. Tiba-tiba suara gagak-gagak pun berhenti. Dan terlihat seorang White Walker mendatangi Sam dan Gilly. White Walker tersebut datang untuk mengambil anak Gilly. Samwell lalu mencoba mempertahankan dirinya dengan pedang yang dibawanya. Namun pedang tersebut tidaklah berguna. Pedang tersebut pecah ketika White Walker memegang pedang itu, dan Samwell pun terlempar. Tak berhenti sampai di situ, Samwell mengambil pisau yang terbuat dari Dragon Glass yang ia temukan. Samwell lalu berlari dan menusukkan Dragon Glass-nya ke punggung White Walker.
Seketika White Walker tersebut merasa kesakitan dan akhirnya ia pun tewas. Berakhir sudah episode 8 season ketiga dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kisah selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.